Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama duduk di majelis ini, majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, majelis yang membawa kita untuk bertakarub, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah ke tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah ini menjadi langkah-langkah hasanah, langkah-langkah kebaikan sebagai modal buat kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan terlebih kebahagiaan kelak di yaumul kiamah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai pemimpin umat yang telah membawa kita menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku umat Islam, selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya di dalam menjalankan syariat ajaran agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah diutus ke alam dunia ini membawa risalah ilahiyah, membawa risalah tauhid untuk beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mukjizat Rasulullah yang paling agung, yang paling besar adalah kitab Al-Quran sebagai panutan, tuntunan buat umat manusia di alam dunia ini. Dan sudah menjadi kewajiban buat kita, yang mana Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga Al-Quran kita jadikan panutan, kita jadikan tuntunan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan kita membaca Al-Quran, melazimkan bacaan-bacaan terhadap Al-Quranul Karim, karena begitu besarnya pahala yang Allah berikan
kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka sangat rugi bagi kita yang mengaku umat Rasulullah tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Ini yang sangat disayangkan, mengaku umat Rasulullah tapi kitab suci umat Islam sebagai mukjizat Rasulullah kita tidak pernah membaca. Jangankan membaca, menyentuh Al-Quran pun tidak pernah. Karena kata Rasulullah kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, sungguhnya Allah mempunyai keluarga di dunia. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah keluarganya Allah yang ada di dunia? Jawab Rasulullah, keluarganya Allah yang ada di dunia adalah orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim, yang selalu mengistiqomahkan baca Al-Quran, dia termasuk ahlullah fid dunia, keluarganya Allah yang ada di dunia. Enak gak jadi keluarganya Allah? Orang jadi keluarga presiden aja enak, apalagi menjadi keluarga Allah. Ini yang Rasulullah berikan, yang Rasulullah katakan kepada para sahabat-sahabatnya, bahwa Allah mempunyai keluarga yang ada di dunia. Fadilah, keutamaan daripada baca Al-Quran itu sangatlah luar biasa. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang membaca Al-Quran, di dalam satu huruf Al-Quran itu akan dibalas satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Kita baca Alif Lam Mim berarti memiliki berapa? 3 kebaikan. Satu kebaikan sebanding dengan 10 kebaikan. Berarti 30 kita mendapatkan kebaikan. Ini ditafsirkan bahwa orang yang membaca Al-Quran di dalam keadaan sholat, dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Satu huruf berbanding 100 kebaikan. Satu kebaikan berbanding 100 kebaikan. Ini dalam apa? Dalam sholat. Makanya di saat kita melakukan sholat, setelah baca Fatihah, usahakan baca surah. Biar apa? Biar kita mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran. Di saat kita sholat, kita pun membaca Al-Quran dengan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan untuk orang yang membaca Al-Quran di dalam keadaan sholat. Oh, hafalnya cuma kulhu, habis Fatihah baca kulhu. Berapa huruf kulhu? Tinggal dikalikan saja satu huruf. Kulhu Allah kom 1 kita baca di dalam sholat, berarti 1 berbanding 100. Berapa kali huruf daripada surah Al-Ikhlas? Rakaat kedua bisanya cuma kulhu, baca kulhu lagi, nggak apa-apa. Mau kita dalam keadaan sholat wajib maupun kita dalam sholat sunnah, baca Fatihah, baca surah yang kita hafal untuk memetik fadilah, keutamaan, pahala yang Allah berikan buat kita. Kalau kita baca dalam keadaan di luar sholat dan kita mempunyai wudhu, itu 1 huruf Allah akan berikan 25 kebaikan. Kalau kita di luar sholat baca Quran
nggak pakai wudhu. Nggak pakai wudhu ini kita nggak megang Quran. Karena kalau kita nggak punya wudhu, la yamassuhu illal mutahhar. Nggak boleh megang Al-Quran kecuali orang yang lepas daripada hadas kecil maupun hadas besar. Di luar sholat kita nggak punya wudhu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad sampai akhirnya, itu dapat berapa? Satu huruf 10. Satu huruf dapat berapa 10. Ini keuntungan bahwa kita sebagai umat Rasulullah diberi kelebihan-kelebihan untuk bisa meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengerjakannya, mengajarkannya. Ya. Orang yang lancar baca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, ajroni, mempunyai dua ganjaran. Saya nggak bisa baca Al-Quran baru bisa ikro doang, baca ikro, karena ikro min ba'dil Quran, sebagian daripada Al-Quran, karena huruf-huruf Al-Quran terdiri daripada huruf hijaiyah. Bisanya cuma huruf hijaiyah doang, baca huruf hijaiyah. Berapa huruf hijaiyah? 28 ke 24? 28 ya. 28 berarti kalau kita baca hijaiyah dari alif sampai ya, satu huruf alif itu 10, bandingannya kali 28. Ya setiap hari itu aja, alif sampai ya, alif sampai ya, ya dapat pahalanya. Ya, bagaimana caranya kita untuk apa? Mencari pahala yang sebanyak-banyaknya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi sekarang ini banyak majlis-majlis taklim yang apa? Yang ngasih hataman per juz, ya, hataman per juz, biar berapa bisa baca di rumah masing-masing. Ya. Itu tanggung jawab kita. Ya, kita baca, di saat kita baca setiap juz berapa kali putaran, berarti sampai 30 kali putaran kita sudah hatam berapa? 30 satu Quran. Di saat kita hatam satu Quran, kita baca khatmil Quran, di situ 60.000 malaikat akan apa? Akan hadir menghadiri daripada khatmil Quran. Ini yang kita lakukan, ya, agar apa? Agar kita selalu berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Amal ibadah yang kita lakukan untuk modal kita, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, dan satu hal yang penting, di saat kita membaca Al-Quran, kita niatkan baca pahala, ya, bacaan Al-Quran yang kita baca, niatkan pahalanya untuk orang tua kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Sampaikah bacaan tersebut sampai, bahkan kita akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, di saat kita baca Al-Quran dan niatkan pahalanya untuk orang tua kita, pahalanya sampai kepada orang tua kita, kita yang membaca, satu, mendapatkan pahala bacaan Al-Quran yang kita baca. Yang kedua, mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Dua keuntungan. Tapi di saat kita membaca Al-Quran, kita tidak niatkan untuk orang tua kita, kita cuma mendapatkan apa? Pahala Al-Quran yang kita baca.
Jadi semua kebaikan yang kita lakukan selalu kita niat dua. Yang pertama untuk siapa? Ya Allah, saya membaca Al-Quran, saya niatkan pahala bacaan Al-Quran ini untuk kedua orang tua saya. Sampai tuh pahalanya. Kita dapat pahala nggak? Kita dapat pahala. Dan juga dapat pahala berbakti kepada orang. Kita baca sholawat, niatin ya Allah, saya membaca sholawat, saya niatkan pahala bacaan sholawat untuk kedua orang tua saya. Dapat dua juga, bacaan sholawat pahalanya dapat, kemudian bakti kepada orang tua pahalanya juga dapat. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan awali dengan niat pahalanya untuk siapa? Orang tua atau keluarga kita yang sudah